92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi sama saya Christian Simanjuntak di sini di Ngopi Terus Ngobrol Happy tentang ruang usaha. Aduh. Tadi perjalanan lancar, alhamdulillah bisa sampai ke sini dengan selamat. Terus kayaknya ini udah beberapa hari ke belakang hawa-hawa puasa udah mulai kerasa ya panasnya. Padahal masih belum puasa. Tadi sempat keliling-keliling seputaran kota Cimahi, Bandung. Itu udah langsung berasa banget hausnya, saking panasnya banget. Aduh, tapi tidak menurunkan semangat saya untuk terus berjuang di dalam usaha. Karena memang mau gak mau ya, kalau kita selama masih hidup memang harus berusaha. Apalagi buat kalian para good listeners ataupun sahabat 5 waktu yang masih para muda, harus tetap punya jiwa usaha yang luar biasa. Jangan patah semangat. Apalagi sekarang kita mau menghadapi bulan Ramadan. Nah biasanya kalau misalnya menghadapi bulan Ramadan tuh ini pikiran-pikiran tentang ini mau bisnis apa ya, karena banyak sekali orang-orang yang memiliki bisnis dadakan. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu ada bisnis apa yang bakal kita obrolin malam hari ini, kita udah kedatangan narasumber yang nanti tentunya ini juga bisa jadi lahan bisnis di bulan Ramadan nanti. Karena kalau yang saya tahu nih, ini narasumber kita ini tiap tahunnya bener-bener omsetnya luar biasa, dan kalian bisa contoh nanti bisa cari tahu juga tentang rahasia-rahasia ataupun kiat-kiat suksesnya supaya bisnisnya tetap bisa minimal stabil atau malahan bisa meningkat di setiap tahunnya. Oke, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. 92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Nah, sekarang kita sudah hadirkan ya di sini. Ada owner dari Peyem Nyimas Cimahi, ada Teh Asri Mulyani. Malam Teh Asri. Malam Teteh. Aduh, lembut banget. Selembut Peyem. Selembut Peyem, semanis Peyem kalau saya lihat Teteh ya. Ini Teteh sebagai owner Peyem Nyimas Cimahi ya Teh ya. Betul, iya. Betul. Ini Nyimas kayak orang mana Teh? Orang Sunda Teh, orang asli Sunda ya. Aslinya Sunda ya. Ya, kebetulan ibu saya memang orang Sunda ya. Emang orang Sunda asli. Makanya sampai memilih jadi Peyem. Peyem itu sebenarnya asli dari mana sih? Kalau Peyem itu memang salah satu makanan khas ya, khas Jawa Barat. Oh, ya. Memang di Jawa Barat. Betul, ya. Adanya memang di Jawa Barat, terutama di Sunda ya. Di tanah Sunda. Dan tanah biasanya Sunda. ramenya kalau mau lebaran ya Teh. Ih betul, tahu Asik. aja. Suka soalnya. Favorit ya, salah satu harus makanan. ada kalau tiap lebaran ya. Karena susah kalau mau nyari hari biasa gitu. Tapi sekarang enggak, udah ada infonya. Iya. Ada yang selalu standby dari Peyem Nyimas Cimahi. Betul, itu jadi salah satu makanan wajib ya. Kalau ya. lebaran itu tanpa peyem terasa hampa gitu ya. Atau kalau enggak, kalau pengen peyem di hari-hari biasa saya nungguin di tukang hajat. Ya kan? Ya, kalau jadi misalnya, ngarep ya, ngarep kalau yang ada hajatan tapi harus yang di rumah, yang di daerah-daerah itu saya paling suka banget. Betul. Langsung gitu nih, lihat di meja ada peyem enggak, ada peyem enggak? Yang pertama dicari pasti itu ya. Peyem ya, soalnya jarang ya. Betul. Gitu. Dan tidak mudah sih sebenarnya. Nggak mudah, bener Teh. Banget. Karena nggak semua orang ternyata bisa bikin ya. Betul. Ada ajian khusus kah? Oh, nggak jawab, belum. Sebelum nyampe ke situ keep Teh. Keep dulu. Okay. Kita keep dulu. Kita mau ngebahasin dulu tentang Peyem Nyimas Cimahi. Ini Boleh. Peyem Nyimas Cimahi dari kapan Teh? Sebetulnya sih berawal dari mertua ya sebetulnya dulu. Memang mertua itu suka bikin peyem ya. Karena catering juga. Ya makanya awalnya sih ngebantu mertua jadi reseller sebetulnya. Nah dari situ kebetulan pas mertua sudah nggak ada, ya akhirnya saya terusin tuh usaha itu. Betul. Dan sudah berjalan, alhamdulillah sudah 7 tahun sekarang itu. Udah 7 tahun. 7 tahun. Awalnya sih kita punya brand itu Peyem Ketan Cimahi. Awalnya Peyem Ketan Cimahi. Karena saya itu ingin mengangkat kota ya, kota seperti halnya Kuningan ya yang terkenal itu dengan peyemnya. Saya coba untuk mengangkat nama Cimahi tersebut. Ya benar. Ya. Tapi
Kemudian karena peyem ini sudah mau didaftarkan di Haki, akhirnya itu berubah ya. Berubah Tapi nama, ganti nama doang ya. betul. Tetapi Cimahinya tetap ada, tetap dapat gitu Iya. ya. Jadi peyem Nyimas Cimahi Oke, ada. setelah menerawang kemana aja tuh ganti nama jadi Saya pengambilan namanya. Kenapa Iya. harus Peyem Nyimas Cimahi gitu? betul. Saya sampai tapanya 7 tahun, Mbak. Luar biasa ya aku. Ya, mungkin karena nama saya sendiri sih sebenarnya ya. Oke. Owner ya. Mm-mm. Jadi ya saya coba juga angkat kota, angkat nama ownernya sendiri biar mudah diingat. Oh iya, Nyimas gitu ya. Benar. Iya, enak. Emang enak banget sih peyem tuh gitu. Mhm. Jadi memang itu diambil kalau peyem memang nama peyemnya ya kan, terus Betul. Nyimas dari nama pribadi, iya, terus betul. Cimahi ingin mengangkat kota Kota Cimahi. ya. Keren banget Kearifan lokal dong. Bagus, Ya. benar. Karena Teh Asri ini memang aktif juga ya di Cimahi ya. Bisa iya bisa enggak sih. Ya alhamdulillah ya banyak yang kenal ya. Alhamdulillah silaturahim dengan berbagai kalangan ya. Oke. Nah, ini kan dulunya awalnya mertua gitu ya. Berarti Betul. Teh Asri udah pegang selama 7 tahun. Tapi kalau Betul. mertua itu emang udah dari dulu banget gitu. Iya memang karena catering ya. Jadi banyak yang hajatan juga kan. Memang salah satu menu wajib ya kalau di hajatan itu tanpa peyem itu kayak seperti apa gitu ya. Kayak ada yang kurang gitu Betul, ya. apalagi kalau disatukan dengan ice cream gitu kan. Jadi topping gitu ya. Iya. Makanya ya 7 tahun itu mandirinya ya setelah ibu tidak ada, mungkin ya saya terusin coba. Ya sebetulnya identiknya sih dengan ibu-ibu atau nenek-nenek si Enggak juga emak-emak. sih. Ih, saya teteh-teteh suka banget sama peyem. Enggak maksudnya Ngaku-ngaku teteh-teteh. teteh ya. Teteh-teteh. Enggak maksudnya yang bikinnya. Karena tidak Oh iya benar. tidak semua Biasanya yang bisa. bikinnya biasanya yang udah pada sepuh gitu ya. Betul. Ini Teh Asri masih muda tapi udah langsung terjun ke dunia peyem gitu ya. Muda itu casing ya. Casing. Umurnya sudah senior ya. Tapi jangan bilang tua dong, senior. Yang bilang tua siapa? Kan identiknya seperti itu. Iya. Gitu. Tapi Teh ini ada yang beda nggak sih dari waktu dulu mama mertua yang bikin sama Teh Asri yang bikin? Ada perubahan apa selain nama ya? Betul. Ada inovasi-inovasi apa yang dibikin sama Teh Asri gitu? Sebetulnya sih kalau pembuatan peyem itu vakum ya, vakum. Tapi yang penting memang harus betul-betul bersih, itu nomor satu ya. Karena kalau nggak bersih juga memang hasilnya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi makanan paling apik itu peyem. Oh gitu? Betul. Nomor satu luar biasa itu. Memang harus segala clean, diri kitanya juga memang harus bersih harus tenang juga. Katanya Teh ya. Iya betul. Kitanya harus tenang, nggak boleh ngomong gitu, benar? Enggak juga sih, cuma yang penting harus happy ya, jangan gitu, bad harus mood. happy. Jadi segala sesuatu itu memang harus dibikin dengan cinta. Iya benar ya. Soalnya gini Teh, dulu pernah zaman mama saya masih ada, saya tuh pernah bikin peyem, padahal nggak banyak Teh, cuma sepanci gitu kan. Biasanya kan beli, nih nyobain nih, pengen bikin karena mungkin kita sambil ngobrol terus jangan ngomong, katanya gitu Teh, kalau bikin peyem jangan ngomong. Akhirnya kita kaku banget dan hasilnya tetap asem. Sugesti itu ya, mitos ya emang sebetulnya. Mitos, tetapi memang dari mitos itu ngaruh ya. Ketika tidak segala sesuatu pekerjaan kalau kita nggak fokus ya memang hasilnya memang kurang ya. Ya begitu juga dengan peyem, kalau orang Sunda bilang api kerujit katanya Teh ya. Iya katanya gitu ya. Memang betul itu memang luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau melakukan itu gitu. Berarti semuanya harus bersih, terus kitanya juga harus bersih Tenang, gitu. Iya, memang. Maksud kita bersih gimana sih? Iya, artinya kan memang harus bersih ya, dari safety tangan juga gitu kan. Kirain hatinya harus bersih, pikiran harus bersih gitu. Itu mah memang harus Emang ya. harus ya, nggak bikin peyem juga harus gitu kan. Kita harus positive thinking ya. Iya. Gitu. Ada
maksudnya ada yang beda nggak ketika yang mertua bikin? Kan maksudnya bikinnya gitu-gitu aja. Iya, Mungkin ada betul. divariasiin jadi berapa rasa gitu atau gimana gitu? Iya mungkin rasanya aja ya lebih ya mungkin dari cara pengolahan kadang kan kalau salah ngaronin juga kan terlalu lembek atau keras ya gitu ya. Memang kalau kita yang mungkin agak muda agak fokus ya kalau beda dengan ini ya artinya kita stabil lah dengan rasa yang Nah, itu. alhamdulillah ya alhamdulillah udah banyak sih yang sudah mengkonsumsi peyem ketan Cimahi ini gitu ya. Nah itu memang saya bikin 2 varian saja dari ijo dan hitam. Ijo tuh berarti apa? Pandan. Beras ketan putih. Oh, beras ketan putih. Tetapi pakai pandan dan daun suji ya. Oh gitu. Biasanya kan ada yang ijo-ijo pakai daun gitu ya. Iya kan daun Iya, pandan betul. ya benar. Iya. Daun suci. Iya. Oh gitu ya benar. Pakai Daun daun ya itu ya. Jadi dimakannya rasa peyem tapi rasa pandan gitu ya. Jadi nyari warnanya aja yang nyari dapatnya, warna, iya. oke. Jadi memang tidak cuma memang bedanya dari tekstur. Kalau beras ketan putih itu lebih cepat lembek ya dibanding hitam. Oh iya ya. Nah itu mungkin. Itu yang bedanya Iya. ya. Aduh, jadi kabita nggak sih kalian? Pasti harus kabita karena kalau misalnya tadi Teh Asri sudah pede dengan kita rasa udah stabil. Biasanya kalau misalnya orang yang sudah bisa menstabilkan rasa itu udah oke banget loh katanya. Karena yang paling susah itu memang menstabilkan rasa gitu. Betul. Iya, tetapi dari situ juga bukan berarti saya tidak pernah gagal. Itu ya dari prosesnya pastilah kegagalan selalu ada gitu ya. Seiring perjalanan yang komplain juga banyak. Ya tapi ya alhamdulillah kalau memang yang sudah tahu rasa ya balik lagi lah ya. Baik lagi ya. Aduh, ini yang pengen belajar bikin peyem kayak gimana? Boleh nanti kita kepo ya sama Teh Asri, kita tanya-tanya, kita curi sedikit ilmunya, siapa tahu jadi lahan bisnis di bulan depan. Boleh Oke. banget ya. Dan itu poinan FM Mix Radio, the best mix of music. Balik lagi sama Teh Asri Mulyani, ownernya dari Peyem Nyimas Cimahi. Teh, Tetap ya, tetap apa? tetap ada. Tetap harus dong. Kita sampai jam 9 nanti bakal bareng-bareng terus di sini. Dan kalau misalnya good listener nggak sempet kupingin kita di sini, kalian nanti bisa lihat tayangannya di 5waktu.id. So kalau misalnya sekarang pengen tanya-tanya sama Teh Asri ya tentang usahanya atau mau tentang nanya pribadi sih nggak usah ya. Tentang usahanya dong. Boleh nanti bisa WhatsApp langsung ke 0851280929. Teh Asri, ini kan yang produksi peyem se-Jawa Barat banyak kan ya. Di Cimahi Pasti. juga banyak. Yang Pasti. bikin beda dari buah tangan Teh Asri ini apa nih yang beda dibandingkan peyem-peyem yang lainnya? Meskipun rasa peyem sebenarnya gitu-gitu aja ya. Sebenarnya sih nggak ada yang beda ya Nggak ada kalau yang beda. rasa. Cuma mungkin dari strategi market aja kali ya. Bagaimana cara kita memperkenalkan produk kita gitu ya. Karena kan apalagi sekarang zaman digital ya. Yang memang kita harus mengikuti zaman, mengikuti gimana kita harus melek Iya, tentang teknologinya itu teknologi, ya. betul. Karena kan kalau yang namanya owner peyem tidak semua juga melek teknologi, betul. apalagi yang di daerah ya, yang memang keterbatasan internet juga mungkin ya. Ya mungkin kalau saya pribadi di sini karena di kota mungkin ya. Dengan fasilitasnya juga mudah ya mungkin saya bisa lebih mengikuti dan belajar ya Iyalah. untuk mengikuti. Masih gampang banget ya buat Teh Asri Betul. mengikuti teknologi gitu ya. Ya, Oke, betul. tadi kalau misalnya tadi berbicara tentang strategi marketnya gitu ya. Sejauh ini Teh Asri udah berusaha untuk memarketkan peyem ini kemana aja Teh? Atau di mana aja? Betul. Kebetulan saya selain offline ada online juga. Ada. Iya, secara online itu kita ada di GoFood juga ya. Nama GoFoodnya apa Teh? Bisa dilihat tuh peyem ketan Cimahi. Peyem Ketan Ya, Cimahi. peyem ketan Cimahi itu memang
baru mau 1 tahun ini Oke, ada. untuk GoFood ya? Iya betul, Aha. dan mungkin selain itu juga di marketplace juga ada, ya via FB dan, IG bisnis juga udah Ada ya? iya. Oke, nanti good listener ataupun sahabat 5 waktu bisa coba mau lihat dulu nih kemasannya kayak gimana sih gitu kan ya. Boleh. Nanti bisa dilihat di IG-nya peyemketan.cimahi gitu ya. Nah, Kalau untuk kalau itu Facebooknya. harus dikepoin banget ya. Oh, kenapa Harus Teh? kepo Kenapa? banget karena di IG itu kita banyak testimoninya juga. Iya, malahan Ya, saya lihat udah betul. sempat lihat-lihat ada artis juga loh. Ah iya dong. Alhamdulillah ya. Berarti ini benar ya peyemnya kekinian ya? Harus dong ya. Jadi walaupun makanan jadul, tetapi tidak akan kalah dengan Ih, zaman. ngangenin tahu jadul-jadul juga. Ih. Seperti aku. Namun sih terjelas ya. Emangnya Teh Asri jadul? Enggak juga tahu, enggak banget. Secara usia sih. Enggak ya. lah gitu. Teh, itu artis biasanya kan orang cuma artis tolong dong bikinin testimoni. Ini si artisnya beneran nyicipin enggak gitu? Betul. Beneran? Itu kebetulan waktu itu ada event ya, artis tersebut datang, ya kita suguhi, ya dia kata peyem nih Pasti katanya gitu ya. Jarang nemu dia pasti. Ya secara artis dong ya. Nah udah gitu kata boleh dong gitu ya. Aku bikin konten ya katanya. Emang nggak bisa dilihat di IG. Oh jadi merekanya yang minta untuk bikin, bukan Teh Asri yang tolong dong iniin gitu. Enggak gitu. Iya, alhamdulillah ya karena memang pas nyicipin aku bikin konten ya katanya gitu. ya. Kita tag juga artis tersebut ya, makanya ya alhamdulillah lah. Testimoni dari rekan-rekan reseller juga ada di IG semua. Oke, jadi nanti kalian bisa kepoin untuk IG-nya di peyemketan.cimahi. Itu adalah real testimoni, bukan testimoni abal-abal ya. Jadi memang nggak bohong gitu testimoninya. Bukan kayak karangan gitu. ya, bukan hoax juga gitu, mangga. Itu memang pure murni dari mereka yang sudah beli ya. Oke, tadi ada di IG-nya, ada di GoFood, ada di Facebook juga. Yang paling jauh yang order itu dari mana Teh? Kebetulan pernah saya dapat order dari Ambon ya, Indonesia bagian timur. Betul. Dia taunya dari mana tuh? Kalau yang namanya TNI itu kan pernah tugas di Jawa Barat mungkin ya. Beliau mungkin sudah pernah mencicipi, akhirnya beliau balik ke Ambon, mungkin pas di sana lihat di Facebook ada peyem gitu ya. Makanya saya kangen ke Jawa Barat. Iya benar. Betul itu aja. Oke, jadi taunya memang sebelumnya udah pernah coba peyem gitu ya. Betul. Jadi di Facebook atau di IG itu dia dapatnya? Facebook. Di Facebook ya. Iya. Wah, itu menguntungkan sekali ya Teh ya kalau kita jualan lewat media sosial gitu ya. Iya, kalau medsos itu kalau kita dibikin ya atau memang dibuat itu memang hal positif, memang itu akan jadi hal positif. Jadi gimana kita bijak menggunakannya aja. Nah itu yang tadi ya, ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bagus. Kita bikin peyem aja harus bersih diri gitu ya Teh ya. Terus testimoni harus jujur gitu kan. Terus bijak dalam segala hal termasuk menggunakan media sosial gitu ya. Betul. Itu yang paling jauh tadi yang dari Ambon. Di daerah lain Teh? Kota lain? Sempat sih ke Jambi, Bengkulu itu pernah kita kirim. Ya memang kendalanya sih di ekspedisi ya kalau kayak gitu. Betul. Oke. Teh, ini kan Teteh bilangnya tadi udah hampir 7 tahun berdiri sendiri di bendera sendiri gitu ya. Betul. Ini berarti omset udah cukup banyak ya? Atau ini sebenarnya udah ada punya pelanggan rutin tiap tahun gitu kalau misalnya mau lebaran? Ya alhamdulillah sih ya. Sekarang juga list untuk bulan puasa ini sudah ngejeng-jreng gitu. Waduh, udah ngejreng-jreng. Puasanya padahal belum mulai ya. Belum, tetapi mereka sudah keep ya untuk banyak juga reseller juga. Kebetulan kalau saya itu kan tergabung di Persikindo ya. Di situ isinya memang para pengusaha. Selain pengusaha juga banyak reseller. Jadi kita beli dengan sesama anggota. Nah, keuntungannya ya alhamdulillah Persikindo itu memang luar biasa ya.
kompak dalam segala hal dan saling support. Oke. Itu support, jadi sehingga yang tidak punya usaha pun bisa menjadi punya usaha. Oh gitu. Kadang juga untuk ya jadi reseller juga jadi didorong untuk menjadi reseller yang sukses ya, untuk bisa mandiri lah, punya usaha gitu. Oke. Berarti bagus juga Teh, kalau misalnya ada good listener ataupun sahabat 5 waktu yang pengen usaha gitu, itu Betul. memang harus masuk ke satu komunitas kayak gitu? Iya, itu memang Jadi sebuah keharusan nggak sih? sangat karena Sangat. kita kan menjalin silaturahim ya, menjalin pertemanan itu memang positif sekali kalau misalkan kita bisa kenal dengan orang gitu ya, karena dari situ juga cara kita market juga selain dari bibir ke bibir Ya, atau memang itu Teh, yang paling bahasanya ampuh. bibir ke bibir biasanya mulut ke mulut loh. Itu Kalau bibir ke bibir, imajinasinya saya udah apa kemana? sih? Salah ya. Ya maksudnya dari mulut ke mulut itu memang paling ajib sih sebenarnya benar, ya. iya, Selain kita Karena bisa. kalau misalnya dari mulut ke mulut biasanya memang real ya Teh. Kalau nggak oke kan biasanya yang ngepromosin gimana sih, katanya enak gitu kan. Iya, Tapi kalau dari mulut ke mulut memang yang yang mempromosikan bertanggung jawab gitu kan, biasanya gitu ya. Betul. Makanya kan saya juga selain misalkan sebelum mereka menjadi reseller, ya saya kasih sampling ya, sampling untuk bisa merasakan sendiri dulu. Kalau sudah merasakan sendiri kan artinya juga tanpa harus kita suruh untuk cara mempromokan, mereka sudah bisa sendiri gitu ya. Iya benar. Kalau rasa udah juara sih udah gini, mau coba silahkan rasakan sendiri gitu ya. Nah itu. Jadi memang kalau misalnya kita ingin lebih mengembangkan usaha kita ya, atau kalau enggak ingin memiliki usaha baru, memang kita harus masuk ke komunitas-komunitas minimal untuk membuka jaringan itu ya Teh ya. Betul. Oke. Sangat ya itu. Itu sangat membantu sekali. Sangat luar biasa. Pahala dapat, kita bisa banyak saudara ya. Gitu. Oke, boleh. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Teh Asri Mulyani, ownernya dari Peuyeum Nyimas Cimahi, yang punya hitsnya ini adalah Legit Raos Dedeyeun. Bener nggak sih itu? Leres. Iya. Kalau Sunda banget harus lembut ya. Iya. Legit Raos Dedeyeun. Leres. Oh ditambahin Teh, leres gitu. Oke, nanti kalian bisa tanya-tanya, boleh di WhatsApp 0851612880. 92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Kita masuk dulu ke WhatsApp yang udah masuk di 085161280929. Ada Rosi di Sangkuriang nanya, Teh gimana caranya kalau mau jadi reseller? Aduh, gimana nih Teh? Ada yang pengen jadi reseller. Memang ini bisnis yang menjanjikan loh, lumayan loh ya. Bisnis dadakan ketika kita nggak tahu mau bisnis apa. Biasanya kan yang dadakan-dadakan kalau mau puasa, mau lebaran itu kan jualan makanan itu udah pasti otomatis, jualan baju gitu. Nah ini juga bagus nih good listener yang pengen daripada diam ya kan, mendingan sambil promosi. Jadi nanti pas ngirimin bisa sambil ngabuburit gitu ya Teh ya. Betul. Mau jadi reseller gimana katanya Teh caranya? Boleh banget ya, itu memang sangat saya butuhkan ya, reseller itu. Mangga Teteh bisa langsung ke saya untuk hubungi juga ya. Langsung ke mana? Boleh ke nomor yang ke nomornya Teh Asri ya. Betul. Boleh. Nanti Teteh Rosi bisa telepon atau kalau enggak WhatsApp dulu untuk janjian ketemu gitu ya. Di 082154895877. Saya ulang ya. Teh Rosi di Sangkuriang, silakan kalau enggak good listener yang pengen ikutan jadi resellernya dari Peuyeum Nyimas Cimahi, boleh WhatsApp ke 082154895877. Iya, mangga Teteh di Antos ya. Teteh reseller udah tersebar di mana aja Teh? Ya sementara sih baru Cimahi Bandung ya resellernya, tetapi ya mereka punya jaringannya lebih luas ya kalau lebih luas reseller. ya. Tapi kan siapa tahu aja, kita nggak menutup kemungkinan loh ya. Nobody knows sama siapa orang mau pesan. Kadang-kadang ada misalnya nih kita sama-sama promosi barangnya sama sebenarnya peyem-peyem ini juga gitu. Ada orang yang mau order sama Teh Asri, ada juga orang yang pasti bakalan mau order sama saya gitu ya Teh ya. Jadi meskipun kita jualannya sama,
sama, barangnya sama, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk Betul. bisa jadi lahan rezeki buat kita gitu ya Teh ya. Boleh. Aha. Ada satu lagi, ada Bunga di Cimindi. Bunga mau tanya, Teh kalau toko offline-nya di mana? Soalnya sebelum beli pengen nyicipin dulu rasa dari peyemnya. Mangga Teteh boleh bisa datang langsung ya ke Jalan Panembakan, RT 2 RW 5, Kelurahan Padasuka, belakang Andika Sari Catering itu. Oh, deket ya. Betul. Oh, itu yang di Jalan Panembakan ya? Betul. Kalau yang di Jalan Pojok Selatan? Itu awalnya saya di situ. Awalnya di Kebetulan situ. pindah baru 2 bulan inilah ya ke Iya. Panembakan. Ke Panembakan. Atau Betul. kalau misalnya daripada bingung belum sempat nyatet alamatnya, boleh ya. Boleh, Sama-sama yang mangga. mau tanya-tanya secara langsung sama Teh Asri, itu bisa di 08211 548 9587 ya. Betul. Tadi saya sempat ngobrol, katanya kan kalau yang saya cicipin itu peyem itu ya enak aja gitu kan, emang doyan gitu kan. Nah, tapi ternyata menurut Teh Asri ini peyem ini punya khasiat tersendiri. Emang khasiat dari peyem apa Teh? Ya, ini kebanyakan sih orang hanya konsumsi ya. Tetapi sebetulnya khasiat itu banyak banget ya. Di kandungan peyem ketan hitam terutama itu terutama untuk perempuan. Itu bisa menghaluskan kulit. Oh ya. Wah, kurang makan peyem nih. Jadi biar nggak jerawatan gitu ya. Selain itu juga untuk melancarkan pencernaan. Ya bagi yang suka sembelit gitu ya. Nah itu selain itu juga untuk mencegah kolesterol juga gitu ya, meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Ya ketika kita konsumsinya tidak berlebihan ya insya Allah itu akan berkhasiat ya. Oh gitu Teh. Betul. Saya baru tahu loh. Saya pikir ya makan peyem ya enak aja gitu. Jadi kalau ke cewek itu biar mencegah flek juga sebetulnya, biar untuk melembutkan dan menghaluskan kulit secara alami gitu. Oh ya. gitu. Kalau katanya kan langsung nih nanyanya sama pakar peyem gitu ya. Aduh, peyem. Kalau perempuan kan datang bulan, Betul. katanya biar tuntas makan peyem, jadi semua keperet gitu ya. Bersih ya, bersih. Jadi bersih, jadi si darah kotanya beneran semua kebuang gitu. Bener Teh? Betul, itu betul. Karena kan dari peyem ini mengandung kalsium juga, ada fosfornya juga, kandungan air terutama ya, mineral. Jadi itu memang sebetulnya ya luar biasa ya, khasiatnya ketika kita konsumsi ya sesuai dengan takarannya. Dengan takaran. Betul. Nah, bagusnya takaran peyem itu segimana sih Teh kalau kita konsumsi gitu? Ya, sebetulnya sih kalau yang saya produksi ini tidak mengandung gula ya. Iya, kadang-kadang suka ada yang manisnya palsu ya. Betul, makanya aman ya bagi yang penderita diabetes juga. Makanya sebetulnya kalau peyem ini, kalau orang Sunda pernah nih anyang-anyangan ya, sakit kencing yang kirain saya pikir anyang-anyangan main-mainan boneka gitu. Jadi kayak apa? Sunda mah jeung nyeriheun apa ya? Oh iya, sakit pipis ya. Sakitnya itu. Itu bisa lancar oleh peyem ini. Oh iya. Caranya itu mungkin ini pernah ya kejadian nih, ada salah satu konsumen. Kebetulan beliau teman, dia sakit itu. Iya, nggak lancar ya kencingnya. Nah, dia itu bikin diseduh peyem ini pagi-pagi pakai air panas. Digulain terus dia minum. Jadi kayak kayak jadi diminum kayak herbal gitu. Nah, dari situ dia alhamdulillah langsung jadi lancar ya. Betul. Ngomongin takaran tadi Teh, balik lagi. Ini peyem itu bagus nggak sih kalau dikonsumsi tiap hari, atau harusnya biar benar-benar khasiatnya bermanfaat, itu bagusnya persegimana sih kalau orang mau makan? Ya kalau misalkan sehat-sehat saja sih nggak masalah ya. Kalau dimakan ini kan sekaligus untuk melancarkan pencernaan. Nah, kalau misalkan yang punya lambung yang agak akut ya mungkin itu memang harus makan dulu ya. Kalau yang punya lambung akut gitu ya. Tapi kalau misalkan lambungnya aman-aman saja, itu bisa untuk memperlancar sembelit ya. Tiap hari nggak masalah. Nggak masalah. Segelas gitu apa segimana? Ya secukupnya 2 sendok apa 3 sendok. Aduh, dikit banget, kurang kalau saya mah. Teteh ya. Soalnya kan soalnya kan jarang gitu kan. Betul. Jadi sekalinya tuh seharian bisa berapa kali gitu betul. kan. Ya nggak masalah berapa sih. Berapa kali ini pakai es krim
krim gitu kan ya Teh ya. Boleh. Nggak masalah kan kalau Nggak kebanyakan masalah, juga, nggak atau kalau masalah. kebanyakan efeknya jadi apa sih kalau kebanyakan makan peyem jadi kenyang gitu Teh? Ya apa-apa juga kalau berlebihan ya. Kalau berlebihan pasti ngefek ya. Oh gitu. Tapi ya insya Allah lah kalau misalkan kita makannya juga sesuai aturan sih nggak akan apa-apa. Nggak masalah ya kalau makanan Betul. mah. Teh kalau misalnya peyem nih ya kan, kalau lebaran yang saya tunggu-tunggu itu biasanya setelah lebaran ya justru makan peyem tuh enaknya. Ditopingnya kan sama es krim. Betul. Tapi ada ini nggak Teh masukan buat teman-teman yang para penyuka peyem itu, kalau peyem enaknya sama apa lagi sih gitu? Nah kebetulan kan sekarang itu menjamur tuh kayak minuman kayak boba gitu ya, yang minum kekinian lah ya, kayak matcha. Itu bisa jadi topping peyem itu. Enak emang Teh? Dijamin, cobain deh. Masa sih? Heeh. Oh gitu. Jadi kita beli minuman boba terus dicampur Pakai peyem. pakai peyem. Waduh. Cobain deh. Rasanya jadi gimana Teh? Ada sensasinya lah. Ya memang beda lah gitu ya. Jadi tapi kan kalau anak-anak muda sekarang kan aneh ya makan peyem Teh ya. Enggak juga sih. Enggak, saya racunin memang. Saya racunin. Saya juga Ini harus suka peyem. salah satu dari generasi muda ya. Kalau saya pencinta peyem, jadi sama anak saya sama keponakan ini saya racunin, ini peyem tuh enak. Ini peyem tuh enak. Jadi biar tetap sambung menyambung ya Teh, makanan bisa melestarikan ya. Nah, itu. Jangan sampai punah dong ya. Kayak gitu. Oke, kita berbicara tentang kemasan. Kalau peyem Nyimas Cimahi ini udah pasti bersih, dari pembuatannya aja bersih, otomatis pada saat mengemasnya pun ini sangat diperhatikan dengan kesterilan gitu ya Teh ya. Ini kemasannya udah oke banget. Kalau misalnya kalian good listener ataupun sahabat 5 waktu suka bisa diplastikin dulu kan ribet ya. Kalau beli peyem dari peyem Nyimas Cimahi mah udah nggak usah ditoplesin lagi, ini udah langsung ditoples ya Teh ya. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya kalian mau balik kampung nih, mumpung tahun sekarang bisa pulang kampung kan. Kalau kemarin ngumpet-ngumpet, kalau sekarang mah udah bisa pulang kampung, bawa ya peyem, udah gampang banget, praktis ya Teh ya. Dijamin bersih, simple tapi keren ya Teh ya. Ya itu kebetulan berbagai ukuran ya. Oh iya, berbagai ukuran. Ngomongin untuk kemasannya sendiri, ini ada kemasan berapa aja sama harganya Teh? Ya, kita pakai toples tabung ya, dari mulai 1000 mili itu 1 kilo ya. Terus yang 500 gram, 350, dan ada kemasan untuk snack box itu kita bikin. Jadi kalau ukurannya berapa? Sesuai kayak cup puding gitu ya. Gitu. Itu ada kita khusus. Jadi makanya kalau snack boxnya ingin unik itu bisa dicoba dong. Ada salah satu varian masuk peyem gitu ya. Oke, untuk range harganya sendiri Teh? Ya untuk harga sih ini ada dua macam ya. Karena kita ada reseller juga. Makanya kalau harga reseller itu kan beda ya. Ada batas maksimal minimumnya ya. Sehingga mendapatkan harga reseller. Kalau di umum itu 65.000 per kilo. 65 per kilo. Kalau yang 500 gram 35.000. Ya. Kalau reseller mangga ya japri. Ya dong. Kalau reseller harus punya harga khusus ya, khusus. karena kan harus ada fee untuk mempromosikan gitu ya. Ya kita saling simbiosis mutualisme lah ya. Jadi 1 kilo 500, 350 sama kemasan snack box ya. 65, 35 yang 350 berapa? Itu sekitar 25.000. 25.000. Yang snack box, kalau itu paketan ya masuknya ya. Jadi berkisar antara 1 cup itu 3.000 apa 2.500 itu 1 cupnya. Aduh, kalau beli yang kecil-kecil mah kagok gitu ya. Mendingan langsung aja belinya langsung yang gede dan langsung beberapa kilo. Karena kalau buat saya pribadi nggak akan cukup 1 kilo ya. Apalagi udah direcokin sama suami sama anak, udah mau parbut pasti peyem gitu ya. Teteh bikin senang hati aku bener. Tapi beneran kalau misalnya pecinta peyem pasti kayak begitu ya. Nggak usah ragu, nggak usah cemas lagi sama rasa dari peyem Nyimas Cimahi. Karena ini rasanya ini asli banget, legit, raos, dedeyen. 92,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Kita balik lagi masih sama Teh Asri Mulyani dari Peyem Nyimas Cimahi. Teh, kalau misalnya kita pengen bisa ngebedain antara peyem yang emang manis beneran peyem sama
peyem yang ini soalnya tiba-tiba yang buatan manisnya gitu. Soalnya tiba-tiba kalau sekarang tuh udah mulai bermunculan. Biasanya yang ngelewat pada jualan Iya, peyem keliling itu loh Teh. betul. Waktu kita cobain manis, tapi pas kita pesan buat lebaran kok beda gitu, kayak gitu-gitu Teh. Ya sebetulnya sih kan kalau peyem itu rasa khasnya itu manis segar ya, bukan manis yang kareueut gitu ya. Bedanya itu kalau manis yang asli ragi itu manis tapi seger ya, Ada asam-asam dikit gitu ya. ada khasnya. Kayak saya gitu ya Teh, manis tapi seger gitu. Ais, Nggak terima. Ridho dong, ikhlas dong. Iya, kalau pakai gula itu memang jadi kesannya kayak hilang rasa segarnya ya. Nah, itu ya. Manis banget gitu. Terus jadi kayak semacam kayak bubur gitu ya, bubur ketan hitam gitu. Jadi bukan peyem, artinya jadi bubur ketan hitam. Iya, cuma mungkin hanya diragiin jadinya hasilnya peyem, tapi memang hilang khasnya. Bedanya itu aja. Beda ya, seger asamnya itu nggak ada gitu ya Teh ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita tiba-tiba lupa nutup toplesnya malah jadi banyak semut gitu ya Teh biasanya ya. Iya, betul. Itu memang seperti itu karena kan mengandung gula ya. Ketika ada gula di situ ada semut gitu ya. Oke. Tapi kalau peyem Nyimas Cimahi ini sama sekali tanpa gula ya Teh, atau Insya Allah. tanpa pemanis buatan? Insya Allah, karena bisa aman dikonsumsi untuk yang punya penyakit diabetes ya. Itu ya. memang tidak boleh pakai gula ya. Oke. Nah Teh, kalau misalnya peyem sendiri ini bagusnya disimpan sampai berapa lama sih Teh? Karena kan orang biasanya kadang-kadang wah halal bihalal dulu atau pergi kemana dulu nggak sempat konsumsi. Ini kalau peyem Nyimas Cimahi ini sendiri bisa disimpan atau tahan berapa lama? Ketahanannya kalau disimpan di suhu ruang itu hanya sampai 1 minggu lah ya, itu sudah menyengat banget gitu ya, sudah beralkohol. Tetapi ketika kalau misalkan disimpan di lemari pendingin itu bisa sampai 3 bulan. Oh gitu. Insya Allah rasa tidak akan berubah ya. Berarti ini wanti-wanti buat good listener ataupun sahabat 5 waktu, dalam kondisi peyem udah segimana sih, mendingan masukin aja deh ke lemari es gitu. Iya, kan ini kan prosesnya juga sampai 3 hari ya, sampai matang gitu ya, manis. Nah dari situ bisa langsung dimasukin ke lemari pendingin ya, itu lebih aman. Lebih aman ya. Betul. Matang tuh yang kayak gimana sih Teh? Dari wanginya itu udah kecium ya, itu memang kalau wangi kalau sudah. Misalnya kita lihat nih. Ya tuh sudah berair itu insya Allah udah matang. Agak berair gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau udah agak berair mendingan itu yang dimatangi yang dikonsumsi gitu ya Teh. Kalau saya sih nih 3 hari lah insya Allah udah matang ya, udah wangi lah. Jadi setelah nerima 3 hari baru matang gitu. Betul. Oke. Jadi ini nggak usah nunggu lama, tapi memang sih pengennya langsung makan gitu ya, beli langsung makan gitu kan, karena jarang nemu itu gitu. Nah ini Teh, ini kan tadi tentang Teteh udah selama 7 tahun gitu ya. Kan kita tadi dibilang harus membuka jaringan dong ya kan, biar promosinya semakin meluas gitu kan, seperti itu. Kalau peyem Nyimas Cimahi sendiri ini sudah ada di bawah binaan siapa aja, atau Teteh mengikuti komunitas-komunitas apa aja nih Teh, supaya si peyem Nyimas Cimahi ini semakin bersinar gitu Teh? Ya alhamdulillah selama ini support dari pemerintah ya, itu luar biasa untuk para kami UMKM. Jadi seluruh UMKM itu di bawah binaan Disdagoperin ya. Yang alhamdulillah peyem ini juga sudah masuk ke UMKM naik kelas. Ya, UMKM juara lah ya. Menuju ke situ, sehingga legalitasnya juga terus harus diperbaiki ya. Seperti PIRT, Haki dan Halal ya, itu sedang on proses semua. Yang Teteh ini udah punya Teh? Sudah NIB. NIB. Sudah NIB dan PIRT, Haki dan Halal itu on proses. Sekarang ya alhamdulillah. Keren. Ya, pemerintah dalam hal ini bagaimana support kepada para UMKM itu untuk sertifikat halal itu memang ada gratis ya sekarang ya. Ya alhamdulillah kalau kita mandiri memang lumayan sih biayanya. Ya bagi UMKM yang menengah ke bawah atau baru mulai usaha itu ya gunakan fasilitas itu dari pemerintah ya. Jadi memang dipermudah gitu ya Teh? Iya alhamdulillah. Jadi segala macam untuk meningkatkan kualitas dari makanan sendiri, bagaimana cara
kemasan, packing itu memang Oh, ada. itu juga diberikan Ada, diberikan masukan-masukan kita ada seperti itu. pelatihannya. Mhm. Terus seperti kita bagaimana cara kita jualan di digital marketing atau di medsos gitu itu ada. Heeh. Ya alhamdulillah dalam hal ini pemerintah sangat peka ya. Apalagi dalam pandemi sekarang ya. Memang banyaklah usaha yang ambruk gitu ya. Iya. Ya, supportnya ya memang seperti itu. Terutama terkendala modal ya, itu dasar lah ya. Modal dibantu juga Teh? Ada support dari pemerintah juga. Dibantu kan lah ya, UMKM Iya. kemarin lagi rame ya, banyak bantuan iya, kayak gitu. termasuk KUR ya itu khususnya Iya itu. benar. Ya coba di di apa sih? Dikembangkan ya kemauannya ataupun jaringannya gitu. Iya, Jadi memang ada fasilitas itu gunakan dimanfaatkan gitu betul, ya. dimanfaatkan. Tapi ada juga Teh orang yang ragu-ragu, aduh pengen ikut ke pemerintahan biar bisa banyak informasi gitu, tapi bingung gimana caranya kan. Banyak yang malu juga, ya. Jadi Betul. orang udah ngedown duluan nih, aduh Betul. kesannya kayak sama pemerintahan jadi kayak gimana, padahal tabu ya, kayak tabu. Ya, tetapi sekarang alhamdulillah kalau di Cimahi sendiri tuh bagus ya. Dari tingkat kelurahan itu mengakomodir nah, itu. para UMKM setiap RW. Iya. Itu yang sekarang dilakukan oleh Cimahi. Nah, dari situ juga kita kelihatan ya. Nah, itu tidak harus malu atau apa. Dan memang salah satu UMKM ingin maju ya itu. Kita harus bersinergi ya dengan siapapun. Terutama ya dengan para pengusaha besar lah ya. Pengusaha besar ya. Betul. Pengen jadi pengusaha besar itu cita-cita setiap orang gitu ya. Pasti. Itu juga mimpi Teteh kan pastinya Insya gitu ya. Allah. Nah, yang paling besar Teh kuotanya kalau kita mau menghadapi Lebaran itu bisa bikin sampai berapa banyak Teh Asri? Nah, tahun kemarin ya sampai keteteran sih ya. Ya alhamdulillah sampai habis 2 kintal ya. 2 kintal peyem itu saya bisa berendam di situ. Peyem puan. saya kan sudah perempuan. 2 kintal Teh. 2 kintal alhamdulillah. Sampai pas hari Lebaran H+2 juga masih pada nanya itu. GoFood masih jalan-jalan juga ke rumah gitu. Jadi yang lain Lebaran Teteh mah produksi aja produksi ya. Lebarannya nanti gitu ya, H+ berapa gitu. Iya, ya nggak apa-apa Teh panen. Kan kita ada ini ya, ada lemari pendingin sendiri ya khusus. Jadi stok juga ready lah, mangga gitu. Teh itu selama 2 kintal bener-bener Teh Asri sendiri yang bikin sendiri gitu? Enggak lah, sebetulnya keluarga juga ya ikut andil nggak mungkin. Berarti punya target untuk tahun ini mau berapa banyak bikin Teh? Target nih pemasaran harus nyampe ke berapa penjualannya? Ya inginnya sih sampai melebihi ya. Lebih lagi dari 2 kintal ya. Ya mudah-mudahan amin. Nanti kita doakan ya buat Teh Asri supaya peyem dari Nyimas Cimahi ini semakin legit, semakin raus dan semakin dedeyen. Amin, hatur nuhun. 90,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Beneran tadi saya udah cobain pas lagi jeda nih, pas tadi iklan. Aku cobain dulu nih peyem dari peyem Nyimas Cimahi. Asli loh, legit, raos, dedeyen. Cuma sayang sekarang nggak ada es krim. Nggak ada es krim. Padahal kalau ada es krim saya pengennya nambah lagi. Tapi Tian udah ngomong ngasih tahu, Kris masuk Kris. Aduh utar dulu Tian. Masih pengen nambah nih, gimana sih Ya udah deh, nanti saya lanjutin lagi. Kita ngobrol lagi nih, balik lagi sama Teh Asri. Kita udah di segmen terakhir nih ya Teh ya. Kita pengen tahu dulu nih Teh, kasih kiat-kiatnya sama good listener ataupun sahabat 5 waktu yang pengen jadi pengusaha Teh, harus gimana? Betul ya. Ya intinya kita sebagai perempuan ya, terutama yang memang menjadi tulang punggung ya. Selain kita pembukaan langsung sedih jadi tulang sedihnya, punggung. Astagfirullah. Ya enggak harus jadi tulang punggung aja. Enggak, meskipun ada pasangan, ya tetap harus berusaha jadi perempuan. Ya enggak boleh lemah. Belum selesai dong. Sedih saya. Aduh Teteh nafsu. Ya maksudnya selain bagi perempuan yang menjadi tulang punggung ya mungkin ataupun menjadi yang menjadi tulang rusuk pun sebagai wanita tetap harus mandiri ya. Nah, itu berkarya, Teh. berkreatif.
Karena pekerjaan itu selain hobi itu ya, ya insya Allah bisa menjadi menambah penghasilan ya untuk keluarga, apalagi dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Makanya jadi jangan perempuan itu lebih baik mandiri gitu ya. Dengerin tuh Ya. perempuan. Apalagi ya mungkin banyak hal yang bisa digali oleh kita. Jangan yang intinya jangan putus asa, tetap semangat. Ya. Apapun keadaan hidup kita ya jalani dengan ikhlas ya. Saya pikir apalagi untuk para pengusaha baru itu. Jadi selalu jalinlah komunikasi, tetap berkreasi gitu itu. kan. Jangan lelah lah. Ketika kita berkendala juga ada kendala, itu jangan kita jadi drop ya. Itu pasti setiap apa yang kita hasilkan itu tidak mungkin mulus-mulus saja. Nah benar. Nah ya. tapi sepanjang jalan yang Teh Asri lewatin ada kendala apa tuh Teh? Pernah ngalamin kendala apa? Iya, jalan saya itu tidak lurus seperti jalan tol. Tetapi saya masuk ke jalan-jalan desa yang terjal. Luar biasa. Ini ngomongin apa sih? Ya intinya banyak suka duka lah ya. Yang komplain itu kita harus hadapi ya. Yang komplain biasanya tentang apa? Dari segi rasa mungkin ya. Pernah lah saya gagal produksi itu tidak menutup kemungkinan waktu dulu awal-awal ya. Ketika kita coba dari kemasan juga ya kurang-kurang menarik waktu lah ya. Itu. Seiring waktu memang banyak yang kasih masukan juga, support dari berbagai gitu yang alhamdulillah. Memang intinya jangan cepat menyerah gitu ya. Pasti yang komplain, yang memuji itu pasti banyak. Pasti ada aja ya, yang rewel juga ada aja gitu ya. Ya itulah konsumen ya dengan berbagai karakternya. Tapi di situ kita jangan langsung FSMR gitunya orang Sunda gitu ya, Teh ya. FSMR tuh jadi udah we saya mah nggak mau gitu ya. Jangan kita tetap aja jalan sampai di mana sih kemampuan kita ya. Segala sesuatunya ya jalanilah dengan ikhlas gitu ya. Gak usah cengeng jadi perempuan. Apa yang kuat sih? harus semangat gitu ya Teh ya. Semangat gitu ya. Mau jadi tulang punggung atau tulang rusuk cari duit gitu ya. Ya kalau tulang rusuk membantu perekonomian, satu hobi menjadi penghasilan, membantu suami ya. Kalau jadi tulang punggung apalagi gitu ya. Iya, benar. Nah, itu memang harus fight ya dalam hidup ini. Hidup ini keras jenderal gitu ya. Jadi tidak bisa dilalui dengan air mata gitu ya. Tetapi harus dengan kerja keras. Itu kiasan atau apa ya? Aduh. Apa sih kamu? Teh, saya masuk Sararedi gitu kalau dengerin yang lembut-lembut. Karena memang Teh Asri sih orangnya lembut ya. Kalau saya kan gerabakan gitu. Jadi kalau saya ngasih tau nggak kayak gitu. Gak usah cengeng, ya perempuan. Lembut itu kelihatannya, tetapi ketika saya sudah Tapi hatinya kuat banget ya Teh sebenarnya ya. harus dong ya. Ntar dulu ini masa juga beralih ke acara curhat. Curcornya. Ya itulah banyak sih sekarang yang memulai usaha gitu ya, misalkan ujug-ujugnya meneh hoream nggak ada yang beli cina ya. Itu kan memang salah satu kendala ya. benar. Ketika kita tidak siap mental ya udah ditinggalkan tanpa mau kita berusaha untuk cari tahu atau apa, ya itulah mungkin salah satu Jadi memang kendala. balik lagi ke mental gitu ya Mental dan artes. Ya. Modal ya. Lakukanlah pekerjaanmu sebagai hobi, Nah itu sebagai kabutuh gitu naon gitu. pangap ya. Oke, thank you banget buat Teh Asri Mulyani, owner dari Peyem Nyimas Cimahi. Sukses ya Teh. Amin, Mudah-mudahan Lebaran tahun ini omsetnya lebih banyak lagi, lebih dari 2 kintal. Amin, gitu ya, Teh diantos ya. sepokona Teh Kristin ya. Oke, siap. Halo Oke, Teteh gitu. Saya promoin ya Teh ya. Oke, semoga Mix Endorse. Radio Mix Radio semakin jaya di Amin. udara ya, semakin sukses dengan program-programnya yang ciamik banget, keren Aha. untuk
Sukses ya Thank untuk you. mix. Oke. Nah, kalau misalnya buat kalian yang nggak sempet kupingin kita malam hari ini ketelatan nih, padahal udah mau udahan juga, kalian bisa lihat nanti ya ada recording kita di 5waktu.id. Atau kalau misalnya yang pengen order buat Rosi dan juga Bunga tadi yang udah sempat WhatsApp, boleh nanti mau datang langsung ke offline-nya pengen nyicipin dulu sebelum beli atau pengen jadi resellernya, boleh bisa hubungi Teh Asri di 082115489587. Iya, Well, Mangga. saya Christine Simanjuntak harus pamit dari Ngopi Terus Ngobrol Happy tentang ruang usaha. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.